antara yang PT Pos dan juga KKS ini akan cair bersamaan di bulan semua. Kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman-teman, update pencairan bantuan di hari ini dan juga informasi mengenai jadwal pencairan bantuan PKH, BPNT, dan juga BLT teman-teman yang akan cair di tahun 2024. Jika juga teman kapankah estimasi pencairan bantuannya, jika nggak usah menunggu terlalu lama dan semua pun bisa dipercepat untuk pencairan bantuannya. Jadi buat lengkapnya, jadwalnya pastikan kalian simak sampai akhir video, jangan di skip biar info lengkap dan tidak paham dalam menyimak informasi pada video kali ini. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak tinggalan info terupdate mengenai PKH, BPNT, PIP, El Nino, dan juga program prakerja untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Dan teman-teman, bisa untuk mulai, please bantu supportnya dengan cara klik tombol like dan juga komen di bawah bagaimanakah update dengan pagi hari ini. Jika ada yang baru share juga infokan bantuan apa, daerah mana, lewat bank apa, jadi saling adu komentar. Dan juga pun jika ada pertanyaan, komen bawah juga saling sharing informasi di komentar secara sopan dan juga santai teman-teman. Jadi buat yang sudah like, subscribe, komen, dan juga share, terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian dilancarkan teman-teman. Sekarang kita akan update mengenai jadwal pencairan bantuan ya, khususnya bantuan yang sudah pasti akan diperpanjang di tahun 2024. Khususnya bantuan PKH dan juga bantuan BPNT teman-teman. Ini sudah resmi diperpanjang di tahun ini juga. Kemudian untuk juga merefresh buat teman mungkin yang sebagai KPM baru atau mungkin baru tahu channel ini, di mana untuk bantuan PKH, BPNT mereka mencairkan menggunakan dua metode atau dua lembaga penyalur teman-teman jenisnya. Jadi pertama ada yang PT Pos dan yang kedua ada yang Bank Himbara. Nah, PT Pos ini pun juga berlaku untuk teman-teman KPM, PKH, dan juga BPNT yang cairnya lewat PT Pos. Kalau PT Pos teman-teman itu pencairannya akan 3 bulan sekali. Jadi untuk tahun ini itu akan ada pencairan sebanyak 4 kali karena itu dicairkan setiap 3 bulan sekali teman. Baik bantuan PKH dan juga BPNT-nya untuk sebagian KPM. Kemudian sebagian KPM lagi yang cair lewat KKS itu akan cairnya 2 bulan sekali. Baik bantuan PKH dan juga BPNT. Ini sama mekanismenya dengan pencairan bantuan di tahun kemarin mulai dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Jadi sudah sama antara PKH BPNT. Ada yang sebagian lewat KKS, itu cairnya 2 bulan sekali. Ada yang sebagian lewat PT Pos, itu cairnya 3 bulan sekali, teman-teman. Tapi, teman-teman, untuk jumlah nominal bantuannya itu akan sama, hanya saja beda waktu pencairannya saja. Jadi, kalau yang BPNT misalnya, yang KKS 2 bulan sekali, kalau per bulannya kan Rp200.000 ya. Jadi, kalau cairnya 2 bulan sekali, dapatnya setiap pencairan adalah Rp400.000. Tapi kalau lewat PT Pos, itu karena pencairannya 3 bulan sekali, jadi 2.000 dikali 3, pencairan langsung Rp600.000. Itu pun juga sama untuk PKH, tergantung komponen yang kalian miliki dan juga aktif terdata di Kemensos untuk pencairan bantuannya. Jadi kalau yang PKH lewat KKS, untuk komponennya itu akan cair juga 2 bulan sekali. Yang PT Pos itu akan cair 3 bulan sekali. Jadi kesannya, yang PT Pos sekali pencairan lebih banyak, padahal dia itu untuk 3 bulan, teman. Tapi kalau di akhir tahun, semuanya sama kok. Nggak ada kebanyakan, nggak ada yang lebih sedikit seperti itu. Clear ya, teman-teman ya? Kemudian, teman-teman, untuk pencairan bantuannya ini kapan, Kak? Di bulan Januari, ataukah Maret, ataukah Februari, ataukah bulan apa? Nah, untuk teman-teman ya, saya akan berikan untuk gambaran secara umum, teman-teman, dari yang sudah-sudah, dan juga dari informasi pun yang sudah kita bisa pantau juga, teman, di lapangan juga. Untuk pencairan bantuan yang pertama lewat PT Pos ya. Ini kan cairnya dia setahun itu 4 kali karena alokasi 3 bulan. Jadi untuk yang tahap pertama itu alokasi Januari, Februari, Maret. Ini biasanya akan cair di bulan Maret, teman-teman. Jadi sangat jarang itu akan mulai cair di Februari, apalagi di Januari. Itu sangat kecil, bahkan mungkin mustahil ya untuk cair di bulan Januari, kecuali ada kunjungan lagi dari pemerintah, Wakil Presiden atau Bapak Presiden, jadi bisa dipercepat bantuannya, tapi hanya di daerah itu, sisanya akan menunggu sesuai dengan waktu yang seharusnya. Jadi kalau misalnya di tahap 1, untuk alokasi Januari, Februari, Maret, bisa akan cair di bulan Maret, teman-teman. Seperti itu. Kemudian yang tahap kedua,
Untuk alokasi April, Mei, Juni, ini juga sama. Biasanya akan cair di bulan Juni, teman, bukan di bulan Mei atau mungkin juga di bulan April. Mei kadang-kadang ada, tapi di akhir itu juga tidak optimal, tapi yang normalnya itu akan cair di bulan Juni, teman, seperti itu. Kemudian, untuk termin ketiga, teman, alokasi Juli, Agustus, September, ini pun juga akan cair di bulan September. Biasanya, teman-teman, jadi sangat jarang di bulan sebelumnya, kecuali memang ada kunjungan lagi. Jadi, tahap ketiga, baik untuk PKHPNT. Dan terakhir, tahap keempat, itu untuk alokasi Oktober, November, Desember, kebanyakan akan cair mulai di bulan Desember. Ini saya berikan estimasi yang paling lambat, teman ya. Jadi, kalau misal nih kita berharap, oke, ya udah. Misal tahap 1 cairnya bulan Maret, ya udah tunggu bulan Maret. Tapi ternyata saat jalan langsung bisa lebih cepat, cair Februari, kita akan happy, teman-teman. Iya nggak? Jadi kita sudah tahu, oke, paling cair bulan Maret. Tapi kalau cairnya maju, kita akan happy. Kecuali saya bilang nih, oke, itu akan cair bulan Februari. Ternyata Maret baru cair, kalian pasti akan kecewa juga akan, aduh kok malah lama banget atau gimana. Nah, mending kita berpikir yang lebih jauh, teman-teman. Jadi kalau nanti misalnya maju pencairannya, kita syukuri, kita nikmati, kita berterima kasih. Tapi kalau emang nanti sesuai on schedule ya sudah, tapi kalau lama sedikit ya udah, sekalian nggak terlalu jauh untuk melencengnya, seperti itu. Kemudian ini pun juga berlaku untuk yang lewat KKS. Jadi dia akan cair di bulan yang kedua. Contoh, untuk yang KKS itu akan cair dalam sebanyak 6 kali. Jadi tahap termin 1 atau tahap 1 itu alokasinya Januari Februari, bisa akan cair di Februari. Tahap keduanya Maret April, akan cair di bulan April. Kemudian tahap ketiga Mei Juni, akan cair di bulan Juni. Lalu tahap keempat Juli Agustus, cair di Agustus. Tahap kelima September Oktober, cair di Oktober. Tahap keenam cairnya di November Desember, akan cair di bulan Desember. Nah, nanti antara yang PT Pos dan juga KKS ini akan cair bersamaan di bulan Juni dan juga bulan Desember. Jadi untuk yang KKS, untuk yang tahap 3-nya akan samaan dengan tahap 2-nya PT Pos, dan juga nanti di akhir tahun tahap 6-nya KKS akan samaan dengan tahap 4-nya PT Pos, teman-teman, seperti itu. Jadi ini adalah jadwal-jadwal yang bisa kita dan juga akan berlaku lagi di tahun ini, teman-teman. Dan juga pun informasi dari Ibu Sri Mulyani di bulan November kemarin itu tidak spesifik ya, tapi memang diinfokan itu akan cair juga berkaitan dengan lebaran, lalu juga dengan pembagian beras dengan jumlahnya, tapi tidak spesifik mengenai bocoran, teman. Itu informasi yang umum dan saya itu tidak begitu relevan dan juga itu tidak menjadi hal yang clear untuk pencairannya. Jadi lebih clear kita bisa lihat untuk informasi ini bahwa untuk bantuan PKH, BPNT yang alokasi KKS dan juga yang PT Pos itu akan cair di bulan terakhir dari setiap tahapan periodenya, seperti itu. Kemudian untuk bantuan BLT yang sudah pasti akan cair adalah bantuan BLT dari desa, ya. Jadi itu juga bantuannya dari desa. Untuk jadwalnya itu tergantung dari pihak desa. Jadi ada yang cair sebulan sekali, ada yang cair 2 bulan sekali, ada yang cair 3 bulan sekali dengan nominal Rp3.000 per bulan. Jadi ini memang agak berbeda dengan PKHPNT karena memang untuk ini skalanya dia di desa. Jadi saya mengelola dan mengatur kapankah pencairannya. Lalu untuk bantuan BLT El Nino untuk yang tahun ini kita tunggu semoga saja diperpanjang. Jika diperpanjang nanti setelah Januari diverifikasi, dipertimbangkan dan dianggap layak dan juga perlu, mungkin Februari akan diproses untuk data-datanya dan mungkin Maret akan cair sekaligus 3 bulan untuk alokasi Januari Februari jika emang nanti jadi dilanjutkan, teman-teman, seperti itu. Oke, teman, jadi clear ya untuk jadwal pencairannya. Jadi teman juga semoga tercerahkan dan juga bisa makin paham, terutama juga buat mereka yang baru yang mungkin juga baru dapat bantuan di tahun kemarin di akhir tahun. Jadi kalian tahu kapankah jadwal pencairan bantuan di tahun ini, teman, seperti itu. Oke, jadi sekian dari saya. Buat yang suka please kalian like, comment dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silakan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya Aryawan Agus dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah.